Halo semuanya dalam keren balik dan sehat dimanapun kalian berada. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah subscribe channel ini. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya bro. Semoga kalian bisa enjoy dan mendapatkan informasi menarik di channel ini. Thank you. Oke coy, sebelum lanjut nonton videonya jangan lupa ngopi dulu coy, supaya badan lebih rileks, pikiran lebih tenang dan lebih santai untuk menikmati setiap perjalanan dan video ini. So, enjoy this video. Oh iya coy, sebelum riding tadi barusan saya ngisi bensin ya, pertalite aja sih, 7 liter dari kapasitas tangki 14 liter ya. Oh iya, for your information aja sih, Benelli Patagonia Niger ini punya kapasitas tangki sekitar 14 liter ya, dan cenderung menggunakan pertalite. Kenapa pertalite ya? Saya juga bingung. Soalnya setelah konsultasi dengan beberapa montir di bengkel-bengkel dan dealer, mereka lebih menganjurkan sih untuk menggunakan pertalite dibandingkan pertamax. Dan setelah saya menggunakan pertamax dan pertalite, saya mendapatkan performa yang lebih baik ketika saya memang menggunakan pertalite. Jadi ya pakai pertalite aja kali ya kalau untuk Benelli Patagonia Niger ini. Nah coy, kalau semisal kalian lagi di jalan dan mendengarkan suara sirine ambulans, sebaiknya kalian minggir deh. Minggir. Kenapa? Karena ketika kalau kalian berada di posisi tengah jalan, kalian akan menghalangi laju dari kendaraan ambulans itu. Dan saya rasa kalian adalah orang yang sangat-sangat egois kalau kalian berada di posisi yang menghalangi jalur ambulans. Tapi kok kalau saya perhatiin ya, kok ambulansnya nggak maju-maju, kok nggak ngelambung? Apa ambulansnya berhenti di belakang ya? Atau lagi isi bensin biar nggak kehabisan bahan bakar? Menarik. Tapi ya sudah lah ya. Apa dia mau isi bensin dulu atau ya nggak tahu deh. Kayak gitulah. Anjir lah, sampai lupa tadi mau ngomongin apa. Oh ya cuy, kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk berkendara di malam minggu atau bahasa kerennya NR. NR ini merupakan istilah dalam bikers yang merupakan singkatan dari night ride yang ditujukan untuk berkendara di malam hari. Sama halnya seperti Batman yang suka berkendara di malam hari. Tapi bukan maling yang berkendara di tengah malam. Jangan ya cuy, beda. Sebelum kalian melakukan aktivitas riding, entah itu riding di sekitaran kota ataupun touring keluar kota, ada baiknya kalian tetap menggunakan atribut safety gear. Apa itu safety gear?
Safety gear merupakan perlengkapan keselamatan selama berkendara, seperti menggunakan helm SNE, ice protector atau kacamata, hand glove atau sarung tangan, jaket, celana panjang, sepatu, dan segala hal yang bisa melindungi pengendara dari cedera yang terjadi pada saat kecelakaan. Oke cuy, sampai di situ paham kan kenapa kalian harus mengikuti aturan dalam berkendara? Itu semua diatur untuk keselamatan kalian para pengendara. Ingat, gear yang dipakai bukan untuk antar tawuran antar sekolah. Kebalik ya. Bukan gear itu, bukan. Kalau gear itu dilarang itu. Bahaya soalnya. Oh iya cuy, jangan lupa juga untuk cek kondisi motor pada saat kalian keluar untuk berkendara. Siapa tahu ban belakang kalian hilang dicuri maling kan? Atau lampu depan motor kalian mati karena belum bayar token listrik. Siapa tahu ya kan? Pastikan dan ingat kembali kapan kalian terakhir kali ngecek kondisi motor kalian secara menyeluruh. Upayakan untuk selalu mematuhi jadwal servis yang sudah direkomendasikan oleh dealer. Cek segala hal mendasar seperti tekanan angin, performa pengereman, dan lain sebagainya. Jika kondisi motor kalian sudah dicek dan oke, everything is clear, kalian sudah bisa dan siap untuk berkendara di jalan. Tapi jangan lupa diisi bensin dulu bos, biar tangki motor kalian tidak kosong. Kan gak lucu kalau sementara jalan tiba-tiba mogok karena kehabisan bensin. Iya kan? Oh iya cuy, seperti biasa, sebagian dari pengendara sepeda motor biasanya tidak peduli dengan pejalan kaki, iya kan? Atau orang yang menyeberang di jalan. Paling sering maunya balap atau terobos saja di jalan. Kalian jangan sampai gitu ya cuy. Kalian itu harus memprioritaskan pejalan kaki yang hendak menyeberang. Dengan begitu, kalian sebagai pengendara motor akan merasa aman dan nyaman dalam berkendara, sehingga kalian akan merasa puas karena sudah menerapkan safety ride dan menjadi pengendara motor yang baik cuy. Mantap. Kadang mengendarai motor sering bikin kita lupa diri, apalagi ketika kita sedang berada di kecepatan yang tinggi. Hal ini juga kerap kali membuat kita tidak sadar bahwa kita terlalu dekat dengan kendaraan lain yang baik di depan maupun di samping kita. Hal itu sangatlah berbahaya, terutama ketika pengendara lain tersebut melakukan manuver tiba-tiba atau mengerem tiba-tiba. Kalau sudah begitu, potensi tabrakan pun semakin besar. Untuk itu, selalu upayakan jarak dengan kendaraan di depan Anda sekitar 3-5 meteran lah. Perkiraan jarak yang cukup ideal untuk diri Anda, yang dapat memberikan waktu buat Anda bisa menghindar ketika pengendara lain melakukan manuver atau gerakan mendadak.
kalau saya perhatikan banyak sekali ya pengendara motor di jalan yang tidak menggunakan helm. Apa sih kira-kira manfaatnya dari tidak menggunakan helm pada saat berkendara? Apa mungkin ya karena mereka merasa paras atau wajah mereka yang lebih ganteng dan cantik? Lebih baik diperlihatkan pada saat berkendara dibandingkan menggunakan helm yang membuat rasa aman dan nyaman walaupun dalam keadaan tertutup. Atau gak punya helm, atau mungkin kali helmnya ada tapi dicuri, alhasil pulangnya yang gak pakai helm. Mungkin kan kita gak tahu apa yang terjadi. Positive thinking aja, siapa tahu kejadian sebenarnya ya seperti itulah kurang lebih ya. Tapi kalau saran dari saya sebaiknya helm itu adalah salah satu atribut penting dalam berkendara. Karena kalau misalkan kalian berkendara tanpa helm, kalian bisa kena tilang salah satunya itu, dan kalian akan disuruh untuk membayar tilang. Lebih baik uangnya dipakai untuk beli helm, ya gak sih? Ya gak tahu ya, aku tanya saya. Inilah enaknya berkendara pada malam hari dibandingkan dengan siang hari. Kalau siang hari kita terkendara dengan arus kendaraan yang padat, yang macet, dan juga cuaca yang begitu panas membuat kita gerah dan berkeringat. Tidak begitu kalau udah di malam hari, boy. Kalau di malam hari, wah, long jalanan yang tidak begitu padat dengan arus yang biasa-biasa saja membuat laju kendaraan pada malam hari ya bisa dikatakan oke lah. Namun jangan juga terlalu berlebihan pada malam hari kalau sedang berkendara. Kadang di jalan kita sering melihat ada anak muda balap dengan kecepatan di atas 100. Jangan ditiru ya. Kebiasaan seperti itu sangat membahayakan diri dan juga orang lain. Jadi saran saya kalau berkendara pada malam hari, tetap berkendara dengan aman dan safety, nyaman, dengan melihat batas kecepatan maksimal. Kalau saya biasa berkendara pada malam hari, kecepatannya tuh maksimal tuh kalau bukan di 70 ya 75 lah, tidak lebih. Karena kalau misalkan lebih takutnya bisa mencelakakan diri dan orang lain. Enaknya juga berkendara pada malam hari adalah kita ditemani dengan gemerlap lampu-lampu yang mengelilingi kita di jalan. Lampunya beragam ya, ada yang putih, biru, kuning, biji bini ulah, udah kayak pelangi kan. Gemerlap-gemerlap seperti ini yang membuat hidup suasana kota pada malam hari. Iya gak sih? Vibes-nya beda banget kalau berkendara di pagi hari, pagi atau siang dibandingkan dengan malam. Terasa jauh lebih berbeda vibes-nya. Kalau saya sendiri sih lebih suka berkendara pada subuh menjelang pagi dan pada malam hari, karena pada saat itu aktivitas kendaraan tidak terlalu begitu padat. Apalagi pada saat touring, saya lebih senang jalan mulai dari jam 5 subuh. Nah, itu enak tuh kalau jam-jam segitu jalanan masih kosong, bisa tarikan di atas 100 lah kalau emang itu jalanan yang kosong.
juga untuk patuhi peraturan lalu lintas, terutama pada saat berada di lampu merah atau lampu lalu lintas. Merah artinya berhenti kan? Kalian udah paham lah, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Lampu merah itu kan berarti harus berhenti ya. Bukannya kita harus berani untuk gas, terus gas, hantam aja lah maju. Salah ya coy, salah, gak kayak gitu konsepnya. Merah artinya kita harus berhenti karena ada kendaraan di arah yang berbeda melintas, so kita harus berhenti. Ketika sudah hijau, nah baru lagi giliran kita untuk melintas. Gitu coy. Pelanggaran atas rambu lalu lintas di jalan raya ini bisa berdampak buruk coy, bagi pengemudi, penumpang, maupun pengendara dan pejalan kaki. Jadi kalian harus berhati-hati dan patuhi rambu lalu lintas coy. Terlihat di beberapa sisi jalanan terdapat beberapa anggota kepolisian lalu lintas yang hingga malam masih bertugas untuk mengamankan dan mengatur arus lalu lintas yang berada di sekitaran area Pantai Losari. Untuk Bapak Polisi, respect Pak, terima kasih sudah memberikan rasa nyaman dan keamanan bagi kami yang berkendara di malam hari. Tetap semangat dan respect. Dan sekarang saya lagi berada di CPI Center Point of Indonesia, kawasan mega proyek reklamasi terbesar yang berada di wilayah Sulawesi Selatan. Sepertinya ya, terbesar. Oke, anyway, di CPI ini banyak sekali bangunan yang memiliki keunikan arsitektur dan pemandangan-pemandangan yang menarik. Berdasarkan pantauan saya, ada beberapa bangunan-bangunan unik dan juga taman-taman yang menarik yang dapat dipakai untuk bersantai dan juga menjadi sasaran untuk penjepretan kamera. Salah satunya adalah yang tadi sudah kita lewati, replika bola dunia. Itu adalah landmark CPI yang berada di depan pintu gerbang. Jadi spot favorit bagi beberapa orang untuk berfoto di bundaran replika bola dunia. Dan di sekitarannya terdapat taman yang mengelilingi. Dan kalian harus ingat, ketika kalian berada di situ, janganlah membuang sampah atau merusak tanaman, karena ya itu adalah hal yang dilarang ya, merusak keindahan alam. Walaupun hanya sekecil taman itu, tapi ya gitulah, kalian paham kan maksudnya. So, kita malam hari ini ridingnya di sekitaran CPI aja dulu kali ya.
Kita keliling-keliling melihat situasi, memantau aktivitas yang dilakukan sebagian masyarakat di wilayah CPI. Ada yang masih berolahraga, jogging, bersepeda, ataupun ada yang sedang menaiki sepeda listrik bersama sanak keluarga, anak, kerabat, adik, kakak. Ada juga beberapa komunitas-komunitas lainnya seperti komunitas motor dan komunitas motor sih kebanyakan yang terlihat mejeng di pinggir jalan bersama motor-motor kerennya. Mantap, keren-keren. Selama itu positif ya lakukan aja coy, gak ada salahnya kan. Di sekitaran area CPI juga terdapat beberapa tempat makanan ya, restoran ataupun tempat untuk ya seperti nongkrong gitu untuk anak-anak muda ya, kopi, nongki-nongki santai gitu. Tapi kebanyakan sih yang dessert ya, seperti es krim itu yang lagi viral-viralnya. Karena emang kalau pada sore hari terlihat begitu sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitar yang ingin menikmati suasana sore menjelang malam atau sunset di area CPI. Dan menurut saya menikmati sore hari di CPI sangatlah cocok bagi sanak keluarga yang ingin menghabiskan waktu akhir pekan bersama dengan keluarga, pasangan, ataupun yang jomblo juga bisa lah. Selagi kalian tidak merugikan orang lain ya gas aja lah cuy. Di kawasan CPI ini juga sudah tersedia sekolah dan kampus atau universitas, yaitu Sekolah Kristen IPK Center Point of Indonesia dan juga Universitas Ciputra. Jadi semakin keren juga nih CPI, udah lengkap kalian, tinggal rumah sakitnya aja kali yang belum. Dan jika kalian melihat patung kuda putih yang berada di tengah jalan, artinya kalian sudah tahu kan ini landmarknya apa. Tapi sebelumnya saya singgah dulu di Sunset Quay ya. Ini adalah tempat spot terbaik di wilayah Makassar untuk melihat matahari terbenam atau sunset. Tempatnya ada di belakang gedung. So, yang mau lihat sunset, gas aja ke Sunset Quay. So, for your information aja ya, di area CPI ini terdapat perumahan yang mewah ya, yaitu Citraland City di CPI Makassar. Sebuah proyek persembahan dari Ciputra Group dengan konsep mega kompleks yang jika dilihat dari atas berbentuk burung Garuda yang dikembangkan ya dari lahan reklamasi dekat
kawasan Pantai Losari kalau tidak salah ya, tapi benar sih kayaknya sih. Sepertinya saya masih belum puas riding di wilayah CPI ini deh. So saya memutuskan untuk balik dan mencoba untuk mengitari sekali lagi area CPI untuk kedua kali, sambil menikmati pemandangan dan aktivitas-aktivitas orang yang berada di sekitaran atau area CPI. Oh iya, kok saya baru sadar ya, ternyata malam ini adalah malam minggu. Kalau seperti biasanya sih, kalau pada malam minggu itu area CPI itu macetnya itu minta ampun deh. Udah dari area Tanjung Bunga sampai Pantai Losari itu macet karena banyak orang yang menikmati suasana malam minggu di sekitaran CPI ini. Tapi pada hari ini kayak hari-hari biasa ya, aktivitas kendaraan tidak terlalu padat dan terkesan lancar. Orang-orang pada kemana ya? Apa pada malas keluar malam minggu gitu? Ah, tahu dah, suka-suka mereka lah, bukan urusan saya. Kalau saya perhatikan di CPI ini ada satu yang menurut saya kurang, yaitu tidak adanya lampu lalu lintas atau yang kita kenal lampu merah yang biasanya berada di persimpangan atau perempatan jalan. Di sini di perempatannya ya tidak terlihat satu lampu merah atau lampu lalu lintas yang berfungsi untuk mengatur arus lalu lintas. Karena yang saya takutkan hanyalah ketika kita dalam posisi riding yang lurus dengan kecepatan yang bisa dibilang cukup balap, dan dari arah seberang atau arah yang berbeda ada juga kendaraan yang balap atau ya dengan kecepatan sedang lah. Tiba-tiba tidak ada yang mau mengalah dan alhasil ya boom, bisa terjadi kecelakaan atau crash. Itu sih yang saya takutkan, tapi ya saya rasa sih warga di sekitaran sini sudah paham kali ya untuk berkendara dengan aman ya. Jadi mereka lebih prepare untuk hati-hati ketika berada di persimpangan atau perempatan jalan. Mungkin seperti itu ya. Dan yang saya sukai dari area CPI ini adalah arsitek bangunannya yang begitu megah. Di samping itu ada perumahan yang mewah dan juga pemandangan-pemandangan yang begitu indah jika dinikmati pada sore maupun malam hari. Terutama pada sore hari kalian bisa menikmati indahnya sunset di sekitaran area CPI ini. Dan juga terdapat beberapa fasilitas tambahan seperti sekolah,
kampus, restoran, kafe, dan tempat-tempat wisata ataupun ya bisa dibilang tempat beristirahat ataupun tempat nongkrong ya bagi kaum muda-mudi ya. Walaupun saya masih melihat ada beberapa lahan yang kosong yang mungkin akan dibangun beberapa fasilitas tambahan ya. Dan juga untuk dari segi keamanannya, saya rasa CPI ini sudah cukup baik karena di bagian pintu gerbang terdapat satuan keamanan yang menjaga area CPI ini. Itu sih. Dan tak jauh dari area CPI terdapat pula area wisata lainnya yang merupakan area Sucipto Umat, yaitu Pantai Losari. Biasanya pada malam minggu area Pantai Losari ini padat dengan kendaraan ataupun aktivitas-aktivitas masyarakat yang ingin menikmati malam minggu bersama keluarga, pasangan ataupun kerabat di sekitaran area Pantai Losari. Di area Pantai Losari pun juga terdapat beberapa jajanan yang enak, terutama pisang epek, ya, bakso bakar, ya, saraba, ya minuman-minuman kekinian, juga food court yang berada di dalam ataupun di luar area Pantai Losari. Kurang lebih seperti itu. Di pada malam hari ini jalanannya tidak terlalu padat. Entah kenapa ya, saya juga nggak tahu. Tapi ya sudahlah, dinikmati aja perjalanannya. Dan untuk kalian yang sudah pernah ke Pantai Losari, pasti kalian punya memori atau kenangan indah kan selama berada di Pantai Losari. Kalau saya sih, kenangan yang paling bekas itu ketika dulu waktu masih kecil ya, sering pergi bersama keluarga untuk menikmati akhir pekan sambil makan jajanan di pinggiran pantai. Dulu tuh masih banyak tuh berjajar gerobak-gerobak atau tenda-tenda warung makan sekitaran Pantai Losari. Sangat nostalgia banget kalau melewati area Pantai Losari. Kalau kalian apa nostalgia kalian yang kalian ingat ketika berada di Pantai Losari? Tulis di kolom komentar. Jadi sebenarnya pada malam hari ini riding saya ini random aja ya. Nggak tahu mau kemana, nggak ada tujuan sih sebenarnya untuk riding ini. Karena saya melihat CPI adalah salah satu area yang cocok untuk riding malam. Jadi saya putuskan untuk berkeliling CPI, kemudian kembali melewati jalur Pantai Losari. Oh iya coy, di sebelah kanan terdapat benteng Fort Rotterdam atau benteng Rotterdam ya, yang dulu namanya itu benteng Ujung Pandang, adalah benteng peninggalan kerajaan Gorontalo ya, yang terletak di pinggir pantai setelah kawasan Pantai Losari. Ini merupakan tempat bersejarah juga bagi area kota Makassar. Jadi kalian wajib untuk ke area ini jika ingin berlibur ya.
malam melalui area pelabuhan. Nah, untuk mengetahui area pelabuhan pada malam hari itu adalah area yang sangat ramai ya, ramai dengan aktivitas masyarakat yang ingin bepergian melalui pelabuhan. Ingat ya, pelabuhan, jangan pikir yang lain. Saya tahu tuh kata kalian nih. Terlihat pada malam hari ini aktivitas di sekitaran pelabuhan tidak terlalu begitu ramai ya. Mungkin karena tidak ada jadwal kapal yang masuk ataupun memang tidak ada kapal yang berlabuh, sehingga tidak terlalu begitu padat dengan masyarakat yang ingin berangkat bepergian melewati jalur laut, yaitu naik kapal. So, saya putar balik aja kali ya, supaya ini bisa mengakhiri perjalanan. Oke cuy, segitu aja dulu dari video ini. Terima kasih sudah menonton video riding malam atau night ride. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun informasi yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan ya cuy. Dan jika kalian suka dan mendapatkan informasi dari video ini, jangan segan untuk subscribe dan like channel ini agar bisa lebih berkembang lagi ke depan, jadi channel yang lebih baik. Karena tanpa kalian, channel ini hanyalah ya channel biasa-biasa aja. Karena kalianlah yang bisa membangun channel ini menjadi lebih baik. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton, dan sampai ketemu di video lainnya. Ciao.